Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, telah terjadi gempa di Tanah Cianjur pada hari Senin tanggal 21 November tahun 2022 dengan kekuatan 5,6 skala Richter dan menghancurkan sebagian bangunan-bangunan yang ada di Cianjur. Rumah-rumah penduduk, masjid-masjid, musola-musola, sekolah-sekolah, dan fasilitas-fasilitas umum. Bahkan menelan korban jiwa hingga 600 jiwa lebih dikabarkan. Ribuan warga mengungsi di tanah-tanah kosong, di tenda-tenda pengungsian. Markas Bersama Sunnah melakukan respon cepat untuk terjun langsung ke Cianjur ini sejak hari Senin tanggal 21 November 2022 untuk mengevakuasi warga-warga, jenazah-jenazah yang harus diuruskan. Kemudian besok harinya kita lakukan jenais dan kita makamkan. Sambil terus mengkoordinasikan lembaga-lembaga anggota yang tergabung dalam Markas Bersama Sunnah untuk bertawun bersama-sama, baik secara personil, armada, dan juga bertawun dalam bentuk dana. Kemudian Markas Bersama Sunnah melalui tim assessment yang melakukan penetrasi ke titik-titik yang memang tersebar di beberapa wilayah di kota Cianjur ini. Lembaga-lembaga yang tergabung dalam Markas Bersama Sunnah secara bergelombang dan bergantian terus berdatangan ke Cianjur dari berbagai wilayah di negara ini dengan membawa perbekalan-perbekalan logistik, membawa perbekalan-perbekalan dapur umum, kemudian terpal-terpal untuk tenda dan juga posko-posko kesehatan. Sehingga kita membuat titik-titik dapur umum di tempat-tempat pengungsian. Para relawan ini dengan kekuatan personilnya mulai melakukan penetrasi lebih ke dalam untuk merobohkan rumah-rumah warga, melakukan land clearing, merobohkan masjid-masjid, sekolah-sekolah, rumah-rumah, musola-musola. Kemudian kita bangun kembali musola darurat, musola permanen, masjid darurat, dan tentunya tenda-tenda pengungsian. Secara terus-menerus bergantian kita melakukan pendampingan dan pembinaan di lokasi-lokasi yang kita tentukan sebagai titik-titik posko binaan kita. Kemudian kita bekerja sama dan berkoordinasi dengan para asatizah Cianjur untuk melakukan kegiatan psikososial, nasihat-nasihat keagamaan, psikososial, berupa trauma healing untuk anak-anaknya, berupaya untuk membangkitkan mental dan jiwa mereka agar dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kurang dari 163 lembaga yang turun langsung maupun bertahun dalam gempa Cianjur ini dari MBA. Bersinergi, bergantian, terus bahu-membahu, saling menutupi, saling melengkapi, dan saling mendukung, saling berbagi tugas. Mulai dari yang melakukan kegiatan fisik, land clearing, melakukan kegiatan psikososial, trauma healing, dapur umum, kesehatan. Semua dilakukan secara bergantian di dalam Markas Bersama Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai Ketua Panti Sansedaren mengucapkan jazakumullahu khairan kepada tim MPA bahwa tim MPA, tim Markas Bersama Sunnah telah berbuat banyak sekali sehubungan dengan penanganan bencana di Cianjur ini. Adapun penanganan yang telah dilakukan oleh tim MPA, awal dari kejadian bahwa tim MPA telah mendukung. Salah satunya yang pertama adalah dapur umum, di mana dapur umum telah melayani kurang lebih sekitar 6 posko dengan jumlah sekali masak untuk 950 orang. Dan yang kedua, bahwa tim MPA telah membantu memenuhi kebutuhan warga yang kena bencana, yaitu masalah kebutuhan sembako, dan juga kebutuhan terpal dalam rangka untuk membuat hunian sementara pada waktu itu. Ini juga memenuhi kurang lebih 6 posko, 6 posko, begitu. Untuk di lingkungan Markas Bersama Sunnah, kebetulan tempat kami di Panti Asuhan ini sebagai tempat posko utama Markas Bersama Sunnah. Yang ketiga, kegiatan yang paling besar adalah menyewa alat berat.
bahwa tim MPA telah menyewa alat berat, membersihkan, salah satunya adalah di Kampung Selakawung Tengah, kurang lebih sekitar 40 rumah warga dengan ditambah 2 tempat ibadah. Alhamdulillah sudah dibersihkan, dan hasil dari pembersihan ini ternyata berdampak sangat luar biasa karena sekarang tempat sudah rata sehingga siap untuk dibangun hunian tetap. Jadi ini hasil dari tim MPA dalam rangka menyewa alat berat. Yang keempat, bahwa tim MPA telah menyumbangkan, membantu warga yang kena musibah 280 kompor gas lengkap. Jadi 1 kompor ditambah selang regulator ditambah dengan tabung gas. Ini dalam rangka untuk membantu kemandirian supaya warga yang terkena musibah bisa bangkit kembali. Nah, untuk jangka yang panjang, bahwa sampai sekarang dampak daripada musibah gempa Cianjur ini, penanganan pembersihan belum bisa menyeluruh. Bahkan yang terlihat sekarang yang sudah menunjukkan hasil, yang di lingkungan MPA, ya di lingkungan Panti Asuhan Jodoren ini sebagai posko utama MPA adalah di Kampung Selakawung Tengah itu saja. Yang lainnya belum tertangani, sehingga jangka ke depan yang sangat dibutuhkan adalah untuk clearing, pembersihan bekas puing-puing, reruntuhan rumah-rumah supaya warga bisa kembali bertempat tinggal. Jadi itu hasil yang telah dicapai oleh tim MPA di lingkungan Panti Asuhan Jodoren sebagai posko utama. Alhamdulillah sudah sangat luar biasa apa yang telah dilakukan oleh tim MPA semuanya. Semoga apa yang telah dilakukan menjadi amal pahala dan Allah memberikan keberkahan pada kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan bagian logistik posko utama MBA. Sumber donasi yang masuk ke gudang logistik MBA adalah dari lembaga-lembaga yang tergabung di MBA di Markas Besar Asuna. Ada sekitar 163 lembaga yang support sembako, beras, minyak, gula, dan mie instan. Ada tenda, selimut, air mineral, tikar kasur, perlengkapan mandi, snack anak-anak, baju baru, mushaf Al-Quran, kompor, gas dan regulatornya, susu, pampers, dan lain-lain. Distribusi untuk donasi ini kita distribusikan untuk memenuhi kebutuhan dapur umum, dibagikan langsung kepada pengungsi, penyintas, support kegiatan para ustadz berupa paket-paket sembako, support ke posko-posko binaan dari Markas Bersama Asuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada hari ini tanggal 30 hari Jumat 30 Desember 2022 kami berada di Kampung Garogol, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, tepatnya di Ma'had An-Nahl dan berdekatan dengan Ma'had Al-Um. Kami membuka posko kesehatan, yaitu berupa pengobatan kepada warga sekitar Ma'had dan para korban bencana alam gempa Cianjur ini. Kami di sini berkolaborasi dengan bidan setempat, yaitu bidan Imas. Beliau pun sebagai korban gempa. Rumahnya hancur, alat-alat kesehatannya hancur. Jadi kita sekarang buka posko di sini, kita support semuanya, peralatan alat kesehatannya, obat-obatannya, kita buka posko di sini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk warga sekitar Ma'had An-Nahl dan Ma'had Al-Um, Kampung Garogol, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pondok Quran An-Nahl, Kampung Garogol Kulon, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saya sebagai pembina di Pondok Quran An-Nahl ini mengabarkan pada antum sekalian ya kondisi Pondok Quran An-Nahl saat ini, yang dulunya di sini asrama, masjid jami, sini asrama juga, ya qadarullah setelah musibah ini semuanya luluh lantah, dan alhamdulillah biiznillah dengan support dari ikhwan semuanya, dari MBA terutama dan lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya, alhamdulillah kita sedikit demi sedikit untuk pemulihan pada saat ini banyak progres yang sudah kita capai,
diantaranya masjid sementara yang antum bisa lihat, asrama di sana, asrama putri, hunian asatidah sudah kita bangun dan sudah progres mungkin 20-30%, dan ini semua alhamdulillah biiznillah dan berkat ta'awun dari ikhwan semuanya yang terlibat di MBA, dan kami ucapkan jazakallahu khairan katsira. Dan kedepannya masih kita banyak PR ya untuk fasal, untuk kelas, untuk asrama putri, dan kita juga di bawah itu ada asrama putra di An-Nahl, dan sampai saat ini belum kita sentuh ya, baru diratakan, belum ada pembangunan karena kita difokuskan dulu untuk An-Nahl putri di sini. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsira untuk ta'awunnya. Semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semuanya, bagi para muhsinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wa ba'd. Kita dari TS Peduli, alhamdulillah sudah 1 bulan kita di Cianjur untuk membantu penyintas gempa. Letak kita ada di Kampung Awilarangan, Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah program jangka pendek kita sudah kami jalankan, yaitu dengan membangun posko utama untuk dorongan logistik. Kemudian alhamdulillah kami telah membangun masjid darurat sehingga Jumatan, sholat Jumat, sholat rawatib bisa digelar di sini. Kemudian kita telah membangun rumah sementara berupa kayu dan bilik, kalau bahasa Sunda tuh alhamdulillah sudah dibangun. Untuk jangka panjangnya kita akan membangun masjid tepat di atas saya ini itu akan dibangun Masjid Al-Miftah. Kemudian pendidikan anak mulai dari SD, SMP, SMA, insya Allah itu jangka panjang. Kami harapkan 6 bulan ke depan akan ada terus pengajar yang mau membantu kami di sini. Kemudian program yang sedang berjalan hari ini itu land clearing berupa ekskavator beko, 1 unit beko. Dia bergerak dari kampung ke kampung, tapi masih dalam ruang lingkup Desa Benjot, Cugenang. Untuk dorongan logistik, alhamdulillah kita sudah ada beberapa paket sembako, paket bumbu untuk dapur umum, dan air minum yang alhamdulillah kita dibantu dari As-Sa'adah. Kemudian kajian, alhamdulillah kajian sudah digelar di dua waktu dari Ustadz Elvi dan Ustadz Abu Haidar. Alhamdulillah mungkin insya Allah hari ini setelah pada Jumatan ada kajian dari Ustadz Abu Yahya. Nah, insya Allah untuk kedepannya lagi selain pendidikan kita mau recovery, paling kita dalam membimbing masyarakat agar lebih giat dalam beribadah, itu insya Allah. Bapak Dadip, Ibu Lili, Ibu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin di mana saja berada, perkenalkan, ana Fuad Athari, salah satu pengurus di Ma'had Tahfidz Quran Al-Um Cianjur yang berlokasi di Kampung Garogol, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang. Seperti inilah kondisi saat ini pasca gempa. Ya, sebagian besar bangunan kami mengalami kerusakan berat dan sebagian lagi masih bisa direnovasi. Alum ini sendiri ya berjalan semenjak tahun 2017. Program kami lebih khusus ke pondok tahfidz yang dibekali dengan ilmu syar'i. Dan alhamdulillah ketika terjadi bencana di pondok kami bertemu dengan teman-teman yang setiap hari membantu membersihkan ya puing-puing yang berserakan, merapihkan benda-benda yang ada, bahkan juga lebih daripada itu mengirim bantuan-bantuan berupa logistik, sembako dan lain sebagainya. Namun tentunya ini bukan hanya untuk Ma'had Alum saja, kami bagikan ke warga sekitar, terutama warga-warga yang menjadi binaan kami. Dan alhamdulillah di Alum ini ada 2 posko binaan yang rutin diadakan kajian.
di Al-Putra setiap hari Ahad dan di Al-Putri setiap hari Rabu. Tahap berikutnya adalah recovery. Kami memiliki program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendeknya adalah bagaimana merecovery, memperbaiki, merenovasi bangunan-bangunan yang terkena gempa di sini. Mungkin bisa dilihat nanti bagaimana kondisinya. Ya, karena tanggal 14 Januari ini anak-anak santri akan masuk ke pondok. Nah, tentu ini menjadi perhatian kita semua bagaimana bisa menyediakan fasilitas dengan segera untuk menyambut mereka. Kemudian program jangka panjangnya kami juga sedang mencari lahan baru di luar daripada Kecamatan Cugenang, antisipasi apabila di kemudian hari memang harus direlokasi keluar. Tentu yang paling penting poin pentingnya di sini adalah bagaimana program dakwah sunnah di sini tidak sampai ditinggalkan. Makanya program-program yang sudah berjalan akan terus kita pantau, kita bimbing, kita tingkatkan perhatiannya terhadap mereka. Tim Al-Ummahat Peduli bersama Markas Bersama As-Sunnah masih berada di Cianjur, tepatnya di Kampung Gasol, Desa Gasol, RT 03. Telah kurang lebih 40 hari kami berada di sini untuk melakukan kegiatan-kegiatan berupa support tim kepada para penyintas bencana gempa di Cianjur, berupa awalan kita melakukan kegiatan-kegiatan evakuasi, pendistribusian, logistik, dan program-program kegiatan berupa mendampingi penyintas dapur umum. Alhamdulillah, beberapa kegiatan yang kita lakukan berupa pendistribusian logistik yang kita tersebar kurang lebih di Kecamatan Cugenang dan sekitarnya, dan kita terus bekerja sama dengan Markas Bersama As-Sunnah untuk melakukan program-program kegiatan lanjutan berupa kegiatan Huntara, pemberdayaan masyarakat di kampung-kampung binaan kami, dan sekolah berupa sekolah agama, TPQ, dan insya Allah kita akan memberdayakan masyarakat untuk di bidang faktor ekonomi. Alhamdulillah, penyaluran distribusi Posko Al-Ummahat Peduli bersama Markas Bersama As-Sunnah berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan langsung kepada masyarakat penyintas, baik penyintas di kamp-kamp pengungsian ataupun pada saat kajian-kajian yang kita lakukan di beberapa tempat. Salah satunya adalah kita terus memantau kurang lebih ada 25 posko binaan kita yang terus kita monitoring setiap harinya untuk ada yang ambil logistik ke lokasi posko maupun kita antar ke tempat-tempat pendistribusian. Program jangka panjang Posko Al-Ummahat Peduli bersama Markas Bersama As-Sunnah masih terus berjalan. Salah satunya kita alokasikan di Kampung Burangkeng, Kecamatan Cigunang, berupa kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat sekitar, sekolah darurat TPQ, Huntara, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang kesejahteraan masyarakat penyintas bencana. Agar ke depan kegiatan-kegiatan ini terus berjalan, kami tetap memohon kepada para muslimin untuk terus membantu mensupport program-program kegiatan Al-Ummahat Peduli bersama Markas Bersama As-Sunnah untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang terus kita berikan kepada penyintas. Jazakumullah khairan para muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Aditya Abu Umar. Teman-teman di kebencanaan biasa panggil Ana Godek. Nah, kita sekarang berada di base camp relawan, pos relawan dari Petualang Muslim yang bergabung juga bersama-sama di Markas Bersama As-Sunnah, yang mana di pos relawan Petualang Muslim siap adalah siaga inisiatif aksi persaudaraan. Itu bergabung dari berbagai macam relawan dan lembaga-lembaga, ada sekitar lebih dari 40 yang sudah bergabung di sini. Kita berkegiatan dari 10 hari pertama adalah pencarian itu di Cijendil dan di daerah Warung Sate Sinta, pencarian korban yang terkena gempa, tertimbun longsor. Dan 10 hari pertama pun ada juga teman-teman yang tersebar di berbagai macam titik lokasi untuk asesmen pendataan wilayah-wilayah mana yang terdampak gempa
rusak berat. Terus kita donasikan, kita sebarkan beberapa logistik ke penyintas yang terdampak gempa. Base camp kami, pos relawan ini berada di Kampung Gupitan, Desa Songgom. Wilayahnya memang agak jauh dari titik Cugenang. Karena kenapa? Teman-teman semua kebanyakan berbase camp, berpos di daerah titik-titik Cugenang, titik-titik langsung terdampak. Kami berada di jalur yang jalur Cianjur Sukabumi. Jadi pada saat 10 hari pertama memang sebelah sana kan itu macet, sangat crowded sekali. Alhamdulillah kita di sini cukup lenggang. Jadi para donatur, para musinin yang datang ke sini untuk membawa logistiknya untuk membantu saudara-saudara kita ditempatkan dulu di sini, baru kita dorong ke tengah ke titik-titik sama Cugenang, Gasol. Di dalam kita ada sebuah mapping peta area daerah-daerah yang sudah kita lakukan giat bersama. Itu sekitar ada 30 titik peta sebaran giat di pos relawan petualang Muslim Siaga Inisiatif Aksi Persaudaraan. Ada lebih dari 30 titik. Nah, ini kalau antum lihat di daerah-daerah yang berdekatan dengan gunung-gunung, bukit-bukit, itu kami melakukan pipanisasi, terus dorong logistik, paket sembako, dan kajian trauma healing. Nah, di daerah-daerah sini yang ada di bawah, kami kebanyakan melakukan giat dropping logistik juga. Untuk sampai saat ini, kegiatan kita adalah salah satunya search and rescue, pencarian korban di titik terkena longsoran dan gempa, lalu ada dropping logistik, sembako dan segala macamnya, tenda, pemasangan tenda, juga ada pipanisasi. Kita ada pipanisasi di Galudra, di Poponcol, di Pasir Gombong, Pasir Ipis, dan daerah-daerah lainnya. Nah, kebetulan hari ini pun kita akan berkegiatan menyalurkan alat-alat untuk membersihkan puing-puing rumah warga, yaitu satu set kita berikan gerobak dorong, palu godam, pacu, dan skop. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kami laporkan untuk para musinin dan untuk teman-teman semua. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya Didin Wahyudin, Mudir Ma'had Abdullah bin Abbas yang berada di Kampung Pasir Sapi, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang. Di Ma'had Abdullah bin Abbas kami memiliki beberapa program. Yang pertama adalah program kaderisasi guru dan dai, I'dadul Muallim wa Du'ah. Kedua program tersebut itu semuanya gratis, beasiswa full. Pasca gempa di tanggal 21 November 2021, Ma'had kami pun juga terkena dampak dari gempa tersebut. Di antaranya beberapa fasilitas pesantren, asrama, masjid, kemudian dapur, kemudian beberapa rumah guru hancur qadarullah karena gempa tersebut. Begitu juga warga sekitar pesantren banyak yang kena dampak. Hampir 98% rumah warga tidak layak huni, bahkan banyak yang hancur rata dengan tanah. Walaupun juga kami adalah penyintas gempa, berkomitmen tidak meliburkan santri, karena santri kami adalah santri mahasiswa, maka kami jadikan atau kami libatkan mereka dalam penanganan pasca gempa tersebut. Alhamdulillah program-program Ma'had Abdullah bin Abbas pasca gempa memiliki banyak program. Selain land clearing rumah-rumah warga yang ambruk, kemudian juga kami juga membangun huntara-huntara, dan saat ini alhamdulillah sudah kami bangun sekitar 45 huntara untuk warga sekitar pesantren. Kemudian juga kami lakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Kami juga langsung melakukan kegiatan trauma healing, ataupun juga yang biasa kita lakukan TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, yang kirana biasanya kita lakukan di sore hari tapi kita pindahkan di pagi hari. Kami juga mengadakan kegiatan, di antaranya adalah kajian pekanan
untuk bapak-bapak, ibu-ibu di hari Jumat sore. Kemudian juga kami ada kegiatan tahsin setiap ba'da maghrib untuk dewasa. Kemudian kajian subuh di masjid sementara juga. Adapun kegiatan sosial kami lakukan selain tadi land clearing, membantu warga merapikan barang-barang puing-puing di rumah mereka, juga kami lakukan pembagian sembako yang kita lakukan setiap 1 pekan sekali ataupun 2 pekan sekali di setiap hari Jumat sebanyak 300 paket Allah, karena kami 1 RW. Untuk program jangka panjang kami akan melanjutkan kegiatan-kegiatan sosial dan pendidikan, diantaranya mendirikan sekolah dasar untuk kampung Pasir Sapi ini, karena qadarullah di tempat ini belum ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas, belum ada SMP ataupun SMA. Kami berkomitmen insya Allah dengan support MBA, maka sebesar As-Sunnah kita akan sama-sama membangun kampung ini menjadi kampung santri, kampung di mana warganya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan, mohon doanya mudah-mudahan semuanya dimudahkan, dan doakan kami agar kembali segera pulih dan bangkit kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada para lembaga yang Masya Allah mulai dari awal kejadian di Cianjur kita saling bergandeng tangan, bahu-membahu bersama kita berkhidmah untuk saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, mulai dari kita memberikan bantuan kepada mereka berupa makanan siap saji, dapur umum, kemudian rescue, kemudian berlanjut dengan giat-giat yang berikutnya sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi amal jariah buat kita.